Pernahkah kalian mengayuh sepeda pada jalanan menanjak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar kan? Ini merupakan materi kelas 8, lanjutan dari materi di video saya yang sebelumnya. Di video saya yang sebelumnya, sudah dibahas mengenai konsep gerak, jarak, dan perpindahan. Kalau ada yang masih belum belajar atau yang mau review ulang, boleh klik tautan yang ada di atas ini. Oke. Di video kali ini, kita akan belajar materi tentang GLB dan GLBB. Baiklah, langsung saja kita mulai. GLB itu merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita bahas satu persatu. GLB, gerak lurus beraturan, yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dalam selang waktu tertentu. Maksudnya, benda itu akan menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Misal, jika ada mobil yang melaju dengan kecepatan 10 meter per detik atau meter per sekon gitu ya. Ilustrasinya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, artinya setiap 1 detik, maka mobil akan bergerak sejauh 10 meter. Jadi, di detik pertama mobil bergerak 10 meter, detik kedua 20 meter, detik ketiga 30 meter, dan seterusnya. Nah, pada GLB ini, karena kecepatannya tetap atau konstan, maka tidak ada percepatan, atau percepatannya sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada grafik-grafik GLBB ya. Yang pertama ada grafik kecepatan terhadap waktu. Bisa dilihat di sana, kecepatan pada GLBB itu konstan. Nah, selanjutnya ada grafik jarak terhadap waktu. Contohnya pada mobil yang tadi ya, yang bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Jadi, pada detik pertama mobil akan menempuh jarak 10 meter, detik kedua 20 meter, detik ketiga 30 meter, dan seterusnya. Selanjutnya, ini ada grafik percepatan terhadap waktu. Karena pada GLB percepatannya tidak ada atau sama dengan 0, maka grafiknya seperti ini. Secara matematis, rumus GLB itu seperti ini ya. ST sama dengan S0 ditambah V kalikan T. Di mana ST itu merupakan jarak akhir, S0 jarak awal, V-nya kecepatan, dan T-nya waktu. Jadi, S itu sama dengan V dikali T. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian mengayuh sepeda pada jalanan menanjak? Ya, betul. Kecepatan gerak sepeda akan melambat, karena di jalanan menanjak, sepeda akan semakin berat untuk dikayuh. Berbeda ketika kalian melewati jalanan menurun, gerak sepeda akan semakin cepat. Nah, hal ini erat kaitannya dengan GLBB. Jadi, GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Kecepatannya berubah secara beraturan karena benda mengalami percepatan dan perlambatan yang tetap atau konstan. Contohnya pada sepeda yang tadi ya. Ketika menanjak, dia akan mengalami perlambatan, kemudian ketika dia melewati jalan menurun, akan mengalami percepatan. Namun kenyataannya, ketika kita bersepeda, kita tidak mengalami percepatan dan perlambatan yang konstan. Karena apa? Karena sangat sulit untuk mengendalikan percepatan yang stabil ketika kita mengayuh sepeda. Contoh nyatanya ketika kita melemparkan sebuah benda ke atas secara vertikal. Nah, ketika dilempar ke atas, maka benda akan mengalami perlambatan, kemudian ketika jatuh kembali, itu akan mengalami percepatan.
Nah, supaya lebih mudah dipahami, coba perhatikan ilustrasi gambar ini. Nah, di situ ada mobil yang bergerak GLBB ya, dipercepat. Setiap detiknya, kecepatan dari mobil itu akan bertambah 5 meter per sekon. Jadi bisa kalian lihat, di detik pertama, kecepatan mobilnya 5 meter per sekon. Kemudian detik kedua, kecepatan mobilnya bertambah 5 jadi 10 meter per sekon. Di detik ketiga, bertambah lagi 5 meter per sekon, jadi 15 meter per sekon. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Oke, kemudian kita akan bahas tentang grafik pada GLBB. Yang pertama, ini ada grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Yang ini untuk GLBB dipercepat, jadi dia naik. Kemudian yang ini untuk GLBB diperlambat, dia garisnya turun. Kemudian ini ada grafik jarak terhadap waktu. Untuk GLBB dipercepat, itu nilai percepatannya positif, sehingga kurvanya terbuka ke atas. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, percepatannya bernilai negatif, sehingga kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya, ini grafik percepatan terhadap waktu. Nah, pada GLBB percepatannya konstan sehingga bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian untuk rumus-rumus dari GLBB, yang pertama VT sama dengan V0 plus A kali T. S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Di mana VT itu kecepatan akhir, kemudian V0 itu kecepatan awal, A-nya percepatan, T-nya waktu, dan S-nya jarak. Oke, masuk ke contoh soal ya. Aldo melewati lintasan jalan dengan menaiki sepeda seperti gambar berikut. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu di bawah ini yang melukiskan gerakan sepeda yang benar adalah titik, titik, titik. Oke, kita lihat. Yang pertama, Aldo melewati jalan menurun. Jadi dia akan dipercepat. Kalau dipercepat berarti grafiknya naik. Oke, kemudian Aldo melewati jalan datar. Kalau datar berarti dia GLB, grafiknya lurus. Nah, selanjutnya Aldo melewati jalan yang menanjak. Kalau menanjak berarti mengalami perlambatan. Kalau perlambatan grafiknya turun. Kemudian yang terakhir, Aldo melewati jalan menurun lagi. Jadi kalau melewati jalan menurun dia akan dipercepat, berarti grafiknya naik. Jadi jawabannya yang D. Contoh soal kedua. Perhatikan grafik pergerakan suatu benda berikut. Nah, itu adalah grafik V terhadap T. Nilai percepatan yang dialami benda pada lintasan MN adalah A. min 0,875 meter per sekon kuadrat, B. min 0,375 meter per sekon kuadrat, C 1,125 meter per sekon kuadrat, dan yang D 2,375 meter per sekon kuadrat. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Di gambar bisa kita lihat V0-nya 4 meter per sekon di titik M ya. Kemudian untuk VT itu di titik N 13 meter per sekon. Nah, kemudian waktu dari M ke N. M-nya 8, N-nya 16, berarti waktunya 16 dikurang 8, sama dengan 8 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan. A sama dengan berapa? Tinggal masukkan ke rumus. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, ini rumusnya ya. Coba kita lihat tadi, VT-nya sudah ada 13 meter per sekon. Kemudian V0-nya 4 meter per sekon. Berarti tinggal dimasukkan 13 sama dengan 4 ditambah A-nya yang dicari, tulis A kali T. T-nya 8. Nah, kemudian ini pindah ruas jadi 9 sama dengan A kalikan 8. Berarti A-nya sama dengan 9 per 8. Nah, kalau dihitung hasilnya 1,125 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Terakhir,
Sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan 3 soal ini. Bisa di stop dulu, kemudian dikerjakan. Oke, kalau sudah, sekian dulu materi pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.